Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu gembira. Jumpa lagi di sini dengan Ustazah Iis ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan hadis ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, yuk kita berdoa bareng ya, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma amin ya robbal alamin. Langsung saja kita mulai di bab kedua, yaitu memahami Quran surah Al-Qadar. Yang pertama yaitu asbabun nuzul dari surah Al-Qadar. Apa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Qadar, yaitu pada zaman dahulu ya, ada seorang Yahudi ya, orang Yahudi yang setiap malam ya itu selalu beribadah. Nah, siang hingga sore hari itu dilakukan untuk jihad ya, jihad. Nah, itu dilakukan selama 1000 bulan. Nah, untuk itu Allah menurunkan surat ini ya, dan menjelaskan bahwa ada satu malam yang lebih baik dari perbuatan orang Yahudi tersebut. Nah, satu malam tersebut ada di bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam ini ya, umat muslim berbondong-bondong ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan satu malam tersebut. Karena apa? Satu malam tersebut kita lewati ya dengan berzikir, dengan berdoa kepada Allah. Nah, itu kita sama saja pahalanya seperti orang Yahudi yang melakukan ibadah selama 1000 bulan. Yang sama halnya itu 84 tahun ya, yaitu ya asbabun nusul dari surah Al-Qadar. Nah, ada keistimewaan ya di malam Lailatul Qadar, yaitu yang pertama merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Jika kita mengamalkannya ya, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, pahalanya sama kita beribadah selama 1000 bulan. Yang kedua, malam diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Yang ketiga merupakan malam ampunan bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut ya. Sepanjang malam mohon ampun kepada Allah pada malam tersebut hingga terbit fajar. Nah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, itu 3 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya kita akan mengenal surah Al-Qadar ya. Kenalan dulu kita ya. Yang pertama yaitu surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Nah, tergolong dalam surah Makkiyah. Nah, nama surah Al-Qadar itu diambil dari kata Al-Qadar ya, di ayat yang pertama. Nah, surat ini sering disebut juga dengan surat Inna anzalnahu ya, karena lafal yang pertama dalam ayat pertama yaitu lafalnya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu secara bahasa Al-Qadar berarti kemuliaan ya. Oleh karena itu surah ini menjelaskan tentang malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, isi pokok dari surah Al-Qadar yaitu ada 3 ya. Isi pokok dalam surah Al-Qadar yang pertama yaitu tentang turunnya Al-Quran, yaitu pada malam ya tanggal 17 Ramadan. Kemudian adanya Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian tentang turunnya malaikat yang turun ke bumi ya. Pada malam ini para malaikat
dan malaikat Jibril itu turun ke bumi atas izin Allah untuk menyebarkan rahmat dan kebaikan. Nah, itu isi pokok ya, ada 3 isi pokok dari surah Al-Qadar. Selanjutnya kita akan sama-sama melafalkan surah Al-Qadar ya. Kita awali dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, itu lafal dari surah Al-Qadar. Selanjutnya terjemahan dari surah Al-Qadar. Yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar ya, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada malam itu diturunkan para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, itu terjemahan dari surah Al-Qadar ya. Kemudian kandungan surah Al-Qadar. Yang pertama, surah Al-Qadar adalah menjelaskan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia secara keseluruhan ya. Pada malam ini Al-Quran diturunkan dari dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ya, secara keseluruhan. Yang kedua, malam diturunkannya Al-Quran ya, yang disebut dengan Nuzulul Quran ya. Nah, pada malam ini kita memperingati ya hari diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Artinya ibadah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Pahalanya lebih baik, lebih banyak ketika kita beribadah selama 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini kira-kira ada 84 tahun ya, sangat lama ya. Dalam sehari kita beribadah pada malam itu sama halnya kita beribadah selama 84 tahun ya, sangat lama sekali. Kemudian bagaimana cara memperoleh Lailatul Qadar? Ya. Nah, cara memperolehnya yaitu kita dengan iktikaf di masjid. Iktikaf itu berdiam diri di masjid, tapi jangan berdiam diri saja ya. Kita gunakan untuk banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir, banyak berbuat kebaikan ya. Kita lakukan kebaikan pada malam itu. Nah, lebih baik kalian lakukan di masjid, yaitu dengan cara iktikaf di masjid. Nah, pada malam itu kita tidak boleh, nah selama iktikaf itu kita tidak boleh melakukan keburukan ya, dengan contohnya berbohong, menjelek-jelekan orang lain ya, itu tidak boleh, agar kita mendapatkan pahala pada malam itu yang sama dengan kita beribadah selama 84 tahun ya, atau 1000 bulan. Nah, kita lakukan ibadah tersebut sehingga sampai terbit fajar, karena pada malam itu malaikat ya, dan malaikat Jibril itu turun ke bumi atas izin Allah untuk menebarkan rahmatnya ya, hingga terbit fajar.
Nah, bagaimana kita mengetahui malam Lailatul Qadar itu? Ya, ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar ya. Biasanya itu terjadi di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ya. Dan itu ada hari ganjil, misalnya 21, 23, 25 dan seterusnya ya. Nah, tanda-tandanya apa? Yang pertama, malamnya itu sangat cerah ya, berbeda dengan malam-malam yang lain ya, terlihat cerah ya, tidak mendung ya, tidak juga panas ya, cerah. Kemudian langit bertabur bintang, yang tadinya di langit sepi ya, langit bertabur dengan bintang-bintangnya bermunculan. Kemudian serangga dan jangkrik bernyanyi merdu ya, semua makhluk Allah itu menyambut kedatangan ya para malaikat yang diutus Allah turun ke muka bumi. Kemudian pohon-pohon merunduk syahdu ya, itu tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar ya. Kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita beribadah kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, sama halnya kita melakukan ibadah kepada Allah itu 1000 bulan atau 84 tahun ya. Nah, itu materi hari ini, pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.